Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina wa lil hadirin wa lil muslimina amin. Wa ammal ujubu wal kibr wal fakharu fahuwa da'ul umdal. Adapun ujub wal kibru dan sombong, wal fakharu dan berbangga-bangga diri, fahuwa da'ul umdal, maka yaitu adalah penyakit yang kronis, yang sulit diobati. Wa huwa nadharul abdi ila nafsihi bi'ainil izzi wal isti'dham, yaitu memandangnya seorang hamba kepada dirinya dengan pandangan mulia dan besar. Wa ila ghairihi bi'ainil ihtiqari wadh-dhul, dan kepada orang lain dengan pandangan menghina dan merendahkan. Wa natijatuhu 'alal lisani an yaqula ana wa ana. Adapun kesimpulannya, buahnya daripada ujub atas lidah, yaitu bahwa seseorang mengucapkan aku dan aku. Kama qala iblisul la'inu ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sebagaimana berkata oleh iblis yang terlaknat, adapun aku yaitu lebih baik daripada Adam. Kau Allah cipta akan daku dari api, sementara kau cipta akan Adam dari tanah. Wa samratuhu fil majalisi at-tarafu' wa taqaddum wa talabut tasadduri fiha. Adapun buahnya daripada ujub sombong pada majlis, yaitu merasa tinggi, merasa terdepan dan menuntut dikedepankan fiha, di majlis. Wa fil muhawarati al istinkafu min an yuradda kalamuhu alaihi, dan pada dialog yaitu enggan dari bahwa ditentang kalamnya dia atas dia. Wattakabburu wal mutakabbiru huwa alladhi in wa'adha anifa aw idha anifa. Wal mutakabbiru, adapun orang yang sombong, huwa alladhi in wu'idha, yaitu adalah orang alladhi in wu'idha anifa, jikalau dinasihati ia anifa maka enggan menerima ia. Wa in wa'adha anafa, dan jikalau menasihati orang anafa maka ia keras. Fa kullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi ta'ala fahuwa mutakabbirun, maka adapun tiap-tiap orang yang melihat ia akan dirinya akan lebih baik daripada seseorang dari makhluk Allah, fahuwa mutakabbirun, maka dia itu adalah orang yang sombong. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, di antara penyakit hati yang harus dibersihkan daripada kita punya hati adalah ujub.
Ujub itu abangnya sombong. Kalau udah ujub, udah parah. Sombong aja parah, ujub lebih parah. Apa tuh ujub? Ujub itu adalah merasa besarnya diri, melupakan kurnia Allah, namanya ujub. Merasa hebat dirinya dengan menyampingkan nikmat-nikmat Allah, namanya disebut ujub. Dan ini termasuk muhlikat, perkara yang membinasakan kita. Kata Nabi, salasun muhlikat, ada 3 sifat yang dapat membinasakan orang. Syuhun muta', pelit yang dituruti, begitu. Kemudian wa i'jabul mar'i binafsihi, merasa bangganya seseorang pada dirinya. Wa hawan mutba'un, dan hawa nafsu yang diperturuti. Jadi ujub itu beda dengan sombong. Kalau sombong harus ada pembanding, ada orang lain. Orang lain ini pembanding kita. Kita merasa lebih tinggi dari dia, itu namanya sombong. Kalau ujub enggak mesti ada orang lain, sendirian aja bisa ujub. Kita sholat tahajud malam biasanya 2 rakaat, malam ini kuat 20. Kata kita, hebat gua, kata kita di hatinya. Itu namanya ujub. Itu ganjarannya habis tuh yang 20 rakaat yang dia kerjakan. Dengan dia bilang di hatinya, hebat gue, namanya ujub. Sebab apa? Melupakan nikmat-nikmat Allah. Padahal kita orang gak ada hebatnya. Hebat dari mana dirinya sampai dia mengaku hebat gua? Begitu. Kalau mau diumpamakan agar mudah memahami ujub, karena ada 2 ini sama sombong. Ujub dulu, yaitu kita langsung membahas tentang sombong. Jadi ada seorang raja, biar kita faham buruknya ujub. Ada seorang raja manggil kita. Kata raja, ente datang ke rumah saya. Kata raja, ini kuncinya. Kita dikasih kunci. Di rumah ada berangkas nomor 15. Kata raja, itu isinya duit semua. Kata raja, ente ambil tuh duit, semuanya buat ente. Begitu kata raja. Lalu kita datang ke rumah raja membawa kunci. Kita lihat berangkas nomor 15. Kita buka pakai kunci, kita ambil duitnya semua. Kira-kira ini yang hebat kita apa raja kira-kira? Kira-kira yang hebat kita apa raja? Hah? Yang benar nih, yang hebat kira-kira kita apa raja? Hah?
Yang hebat siapa ini? Raja. Kita hebat nggak? Hah? Kita hebat nggak? Hah? Hah? Nih saya ulang biar paham, perhatiin. Raja manggil kita, dikasih kunci. Kata raja, ini kunci, di rumah saya ada berangkas nomor 15. Itu isinya duit semua. Duit, gambarnya bukan Patimura, sebab itu zaman penjajahan. Ini gambarnya raja presiden Amerika, dolar mah. Dibuka, dikasih kunci, lalu kita datang ke rumah raja. Kita buka tuh berangkas nomor 15, bener duit mua, kita ambil. Nih kata kita hebat gua. Nih kita ukur. Nih yang hebat kita apa raja? Hah? Yang hebat kita apa raja? Alu nih denger gak sih ya? Denger gak ya? Hah? Kenapa saya harus tanya ilmu ini supaya masuk dalam hati? Saya harus bisa ngukur. Kalau saudaranya diam, sulit sayanya. Ini ilmu Allah nih masuk enggak? Begitu. Supaya ngaji nih waktunya kan terus berjalan, muter di sini mulu sayanya. Kalau saudaranya diam, paham enggak gitu? Jadi duit kita ambil muatu ketika kunci udah dibuka. Nih kalau mau diukur yang hebat kita apa raja? Hah? Hah? Raja. Kita hebat enggak? Hah? Kenapa enggak? Hah? Hah? Orang kuncinya udah dibagi, enggak ada hebatnya. Kuncinya udah dibagi, kuncinya udah dikasih. Kalau kuncinya udah dikasih, mau nggak ada hebat, mau yang ngasih kunci itu hebat. Kita mau nggak ada hebatnya, begitu, nggak ada hebatnya kita. Kenapa? Ya kuncinya udah dikasih, begitu, dikasih kunci, begitu. Dibuat peraturan, boleh belum 40 tahun jadi pimpinan, nyalon bisa, begitu. Yang hebat mau yang ngasih kunci, kita mah nggak hebat sebab kuncinya udah dikasih. Ini contoh, kita balikin nama diri kita biar gampang memahami. Dari rumah kita datang ke Al-Abrar, lalu kita sholat qobliyah maghrib, sholat maghrib, kita ngaji. Kata kita, hebat gua ngaji, hebat gua sholat. Hebat di mana kita? Orang nyawa dikasih kuncinya dari Allah, kan hidup, kunci hidup pada nyawa. Sehat kunci dari Allah, kaki dari Allah, tangan dari Allah, mata dari muanya dari Allah. Yang hebat kita mah kagak hebat. Mana hebat kita, orang muanya dari Allah, maka enggak pantas kita bangga diri. Begitu maksud saya. Enggak pantas. Ujub tuh enggak benar. Yang boleh ujub Tuhan. Kita mau enggak boleh. Orang fasilitasnya dikasih. Fasilitasnya tadi contohnya kunci itu nyawa, sehat, ini itu kunci namanya dari Allah pemberiannya. Kita kerja dagang, otak cerdas dari Allah, segalanya dari Allah. Yang hebat ya Allah, kita mah kagak hebat.
enggak layak kita ujub. Begitu. Orang kita enggak beda kayak roda sepeda. Ya roda muter, hebat muter, enggak. Yang hebatmu yang goes. Selama pedalnya digoes, rodanya muter. Roda muter tuh hebat enggak? Kagak. Yang hebat yang goes. Kita bisa berangkat dari rumah ke majelis taklim nih, digoes oleh siapa? Oleh Allah dengan kudrat irodatnya. Kita berangkat, yang hebat Allah, kita nggak ada hebatnya, nggak layak kita ujub. Hebat gua, nggak ada hebatnya kita. Di mana hebatnya kita? Nggak ada. Maka ujub tuh ndak benar. Lawanannya tahaddus bin nikmah. Ini yang harus dimiliki oleh kita. Namanya tahaddus bin nikmah, menyebut nikmat Allah. Kata Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu sebut-sebut. Kata orang, wah hebat nih, rajin ngaji. Allah kasih taufik sama kita, bukan kita. Kalau Allah enggak kasih hidayah sama kita, enggak berangkat. Yang hebat mah Allah. Alhamdulillah, Allah kasih taufik sama saya sehingga saya bisa kuat sholat. Alhamdulillah, Allah kasih taufik sama saya sehingga saya bisa kuat ngaji. Jadi yang hebat Allahnya. Ini namanya syukur. Lawanan ujub tuh tahaddus bin nikmah, menyebut-nyebut nikmat Allah. Menyebut-nyebut nikmat Allah itu syukur, terima kasih. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, la tufrihu qatta'ah li'annaha barazat minka wa farah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Jangan sampai ketaatanmu membuat kamu bangga. Jangan sampai ketaatanmu membuat kamu bangga. Tapi banggalah Allah yang ngasih taufik Anda kuat taat. Banggalah Allah yang ngasih kemampuan ibadah sama kita. Alhamdulillah, badan biar kata riuk-riuk begini, Allah masih kasih kuat ngaji, kuat zikir. Allahnya itu namanya disebut tahaddus bin nikmah. Jadi dengan menyebut-nyebut nikmat Allah, kurnia Allah, maka hilang ujub. Karena orang bakal paham yang hebat mah Allah. Kita mah kalau enggak dikasih hidayah lah enggak ngerti apa-apa. Yang hebat Allah. Begitu. Allah kasih. Begitu. Ama kita kekuatan, sehat. Allah kasih kita otak cerdas, kalau dagang jadi untung. Allahnya. Itu yang benar. Begitu. Yang benar. Mana nih contoh ujub biar kita faham. Kita punya anak 7, anak kita ada 7 umpamanya. Anak pertama kita ranking 1 di sekolahnya dari 1000 murid. Dia nilainya 100 mulu. Kata kita nih, ada yang negur sama kita, Bang, saya dengar anak abang ranking 1 dari 1000 murid. Lalu muncul di mulut kita, siapa dulu babanya? Begitu.
Siapa dulu babanya? Ada nggak yang ngomong gitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Siapa dulu babanya? Kata kita ngomong begitu tuh. Gitu. Nah, artinya gua hebat begitu. Maksudnya siapa dulu babanya tuh gua hebat. Padahal yang ngasih cerdas mah Allah, yang ngasih hebat amanah kita Allah. Yang model begini nih kelakuannya bakal diuji sama Allah supaya dia tahu kalau omongan dia tuh nggak benar. Siapa dulu babanya? Anaknya dia yang nomor 2 dari sekolah 500 murid semuanya lulus, anaknya kita yang nomor 2 yang kagak lulus dari 500 murid di sekolah itu. Ada lagi orang ngomong sama kita, "Bang, denger-denger anak abang itu yang itu dari 500 murid semuanya lulus, anak abang doang yang nggak lulus." Lalu kita ngomong, siapa dulu babanya? Begitu nggak kira-kira? Begitu nggak kira-kira? Begitu nggak? Kagak. Begitu. Kudunya kita ngomong kan sama babanya kita. Kenapa kita enggak? Jadi kita membedakan. Kita itu punya kehebatan, kalau Allah kagak. Jadi kalau anak kita yang pertama tadi ranking 1, perbuatan kita, makanya kata kita siapa dulu babanya gitu, bukan perbuatan Allah. Kata kita tuh makna siapa dulu babanya tuh pengertiannya begitu. Ini bukan kurnia Allah, tapi karena gua babanya begitu. Maka ketika diuji dari 500 murid, anak kita kagak naik begitu, kagak lulus. Kata kita, enggak, siapa dulu babanya? Enggak. Kata kita apa? Nasib. Kalau nasib itu maknanya perbuatan. Nasib itu sama dengan takdir. Takdir itu perbuatan Allah. Jadi perbuatan Allah bikin kagak lulus anak kita, tapi perbuatan kita bikin anak kita hebatan kita. Ini yang jadi ngabisin ganjaran dosa yang kayak begini. Bukan akhlak orang Islam, ngilangin kebaikan Allah. Dagang kita bagus, pesat maju dagangannya maju. Ada yang bilang, waduh luar biasa, tokonya jadi gede begitu, maju. Kata kita nih, otak gua emang encer, begitu kata kita. Otak gua mah encer. Siapa dulu begitu? Emang otak gua mah encer. Jadi cara dagang ngerti begitu. Diuji sama Allah, rugi. Ada yang datang lagi sama kita, "Bang, kok tokonya makin ngecil?" Otak gua memang encer. Jawab gitu nggak kira-kira? Jawab gitu nggak? Enggak. Jawaban kita nasib. Nasib itu takdir. Takdir itu perbuatan Allah. Jadi perbuatan kita bikin dagang untung, perbuatan Allah bikin dagang rugi. Jadi Allah tuh ngerjainnya yang buruk-buruk, kita yang bagus. Ini namanya ujub nih. Ujub nggak boleh kita ujub. Makanya kita disuruh banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billah. Apa itu? Tidak ada kemampuan apa-apa kalau enggak ditolong Allah.
Semua ini pertolongan Allah. Wah, abang nih tokonya maju. Kita jawab, semua ini pertolongan Allah. Itu namanya menghilangkan ujub. Jangan kita sungkan ngomong begitu. Wah, abang nih anaknya pinter. Semua ini pertolongan Allah. Bahasa Arabnya la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maknanya semua keberhasilan ini pertolongan Allah, bukan kita. Siapa kita, hamba yang lemah, dicutik juga sama Tuhan, kita nggak bisa ngapa-ngapa. Begitu, maka Tuhanlah yang hebat. Itu ngilangin ujub. Karena ujub ini buah dari sombong. Begitu, lebih parah dari sombong. Kalau sombong ada pembanding. Begitu. Kalau kita di hutan jadi Tarsan, nggak bisa sombong. Begitu. Hebat gua, mau dibanding siapa? Begitu. Itu nggak ketemu. Kalau ujub sendiri bisa, gua hebat bisa. Tapi kalau sombong kudu ada pembanding. Kalau kita sendiri mau sombong nggak bisa, karena nggak ada barang pembanding. Maka ujub bisa, maka ujub lebih gede dosanya dibanding sombong. Apa tuh sombong? Sombong itu adalah penyakit kronis, kata Imam Ghazali. Penyakit sombong tuh. Apa itu sombong? Sombong itu kita memandang diri dengan pandangan mulia, sementara memandang orang lain dengan pandangan hina. Singkatnya, sombong itu kita memandang diri kita lebih baik daripada orang lain. Bila kita ada di dalam diri kita, merasa kita lebih hebat dibanding orang lain, itu namanya penyakit sombong. Dan orang yang sombong kagak ada satupun yang masuk surga, nggak ada, nggak bisa. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada secuil kesombongan. Kalau kita sombong, maka kita sulit masuk surga. Sombong. Lawanannya tawadhu. Tawadhu. Apa itu tawadhu? Memandang diri lebih rendah, memandang orang lain lebih tinggi. Itu namanya tawadhu. Tawadhu, bukan tawadu. Kalau tawadu tahu warna duit, itu tawadu namanya. Tawadhu itu an yara ghairahu khairan min nafsihi. Tawadhu itu memandang orang lain lebih baik dibanding kita. Itu namanya tawadhu. Begitu, tawadhu. Lawanannya sombong. Nah, sombong ini kibir. Ini penyakit berbahaya. Tidak boleh ada pada diri kita. Enggak boleh. Apa di antara cirinya orang yang sombong? Kalau ngomong, sombong nih cirinya banyak. Kalau ngomong selalu gue gitu, aku. Kalau enggak ada gue, itu namanya ciri sombong. Kalau enggak ada
gue, aku, namanya disebut anania, egois. Itu namanya orang sombong. Ini akhlak buruk. Akhlak buruk. Nggak boleh ada. Coba lihat Al-Quran. Allah mendidik kita ketawaduan. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Banyak ayat senada dengan ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Kenapa bahasanya kami? Berarti Tuhan banyak dong. Kami, bukan aku. Bukan. Tapi mendidik ketawaduan. Apa itu mendidik ketawaduan? Turunnya Al-Quran banyak yang andil. Ada malaikat Jibril yang bawa, dihitung oleh Allah. Menjaga Al-Quran, ia malaikat, ia nabi, ia penghafal-penghafal Quran. Itu dihitung oleh Allah sehingga bahasa Al-Quran kami. Andilnya orang lain diajak oleh Allah sehingga Allah menyebutkan bukan aku tapi kami. Begitulah kita di dalam berumah tangga kepada anak. Jangan anak gue, jangan. Itu namanya ada tetesan sombong. Anak kami. Begitu. Bang, anaknya abang pinter. Begitu. Anak kami. Kan ada istri kita. Kalau nggak ada istri kita kan nggak bakal belojor. Begitu, maka dihargai juga. Yang andil-andil ini namanya disebut tawadhu namanya. Sombong seperti perilaku iblis. Iblis itu penyebab di neraka selama-lamanya. Bukan enggak sujud sama Adam, bukan. Kenapa iblis itu di neraka selama-lamanya? Gara-gara enggak sujud sama Adam, bukan. Bukan enggak sujud sama Adam, tapi gara-gara sombong. Sombongnya ini nih yang bikin lama. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Kalau aba doang nggak apa-apa, nggak selamanya. Wastakbaro, nggak ngerjain sujud tapi sombong. Sombongnya ini nih, kata iblis, ngapain gua sujud sama Adam? Gua lebih tinggi dari Adam. Gua dicipta dari api, Adam dari tanah. Tinggian gua tuh. Ini nih namanya penyakit sombong yang kayak begini nih. Enggak boleh kita sombong. Kibir enggak boleh. Kita sombong tuh dilarang oleh agama. Enggak boleh sombong. Sombong haram, dosa besar, dosa batin. Sombong, merasa diri lebih hebat, itu adalah keliru. Kata iblis, ngapa gua sujud sama Adam? Tinggian juga gua. Begitu.
Kalimat itulah yang menyebabkan iblis selama-lamanya. Masalah enggak sujud, enggak kekal. Ada muslim, mohon maaf, enggak sholat gitu, ia masuk neraka, salah dia. Kekal, enggak, kecuali sombong. Sholat mau kagak wajib sama gua. Nah, kalau udah bilang enggak wajib sama gua, baru keluar dari Islam, kekallah dia di neraka. Begitu sombongnya yang menyebabkan kekal di neraka. Enggak ibadahnya, maksiat. Maksiat itu enggak menyebabkan kekal di neraka. Yang menyebabkan kekal itu sombong. Apalagi sombongnya sama Allah. Yang ngasih nyawa Allah, yang ngasih cerdas otaknya Allah, enggak ibadah. Ini sombong sama Allah. Ya kekal. Yang ngasih rezeki siapa, nyembahnya ke siapa, salah nih. Sombong kayak gini. Itu adalah akhlak tidak benar dalam agama. Di neraka ada penjara namanya Habhab. Habhab itu paling panas jurang itu. Untuk siapa? Untuk orang yang di dunianya sombong. Maka orang yang sombong bakal masuk neraka dengan lembahnya, jurangnya, namanya Habhab. Itu Nabi yang bilang, nggak boleh kita orang sombong, dilarang oleh agama. Kita harus tawadhu. Nggak boleh. Sombong ini bahaya, akan merusak ibadah kita, ganjaran kita jadi habis. Sombong kalau di majelis tadi di omongan. Kalau di omongan gue, kalau nggak ada gue nggak bakalan ada. Kalau nggak ada gue nggak bakalan berhasil. Gue mulu. Ini namanya sombong namanya. Karena perilaku iblis itu selalu gue. Kalau di majelis, di tempat, di forum, itu pengennya di depan. Kalau namanya nggak disebut, marah-marah. Yang terhormat, gila gua kagak dihormati. Di hatinya tuh, gila gua kagak dihormati. Gua kan kesepuhan, kata kita gitu, gua kagak disebut namanya. Ini namanya ada kesombongan di hati. Atau kita kagak disebut nama hajinya kepada yang terhormat, Pak Udin. Gila, gua haji udah 7 kali gitu, kan haji mahal, kata dia gitu. Ini nih namanya sombong, merasa dirinya tuh begitu, merasa. Ini ndak benar yang kayak begini. Itulah Abu Jahal, itulah Abu Lahab, perilakunya kayak begitu tuh, begitu, merasa dirinya lebih unggul, akibatnya hancur dia. Kalau di dalam dialog, diskusi, ngobrol, dibenerin nggak mau, dibantah, dikritik nggak mau. Kalau dikritik nggak boleh, nggak mau orang kritik dia. Ini namanya ciri-ciri sombong. Wong sombong nih adanya di hati, nggak muncul, adanya di hati. Maka munculnya kalau dalam diskusi dibenerin nggak mau. Kalau di satu forum, di majelis, di tempat-tempat, pengennya di depan. Udah tahu datangnya belakangan, dia pengen depan aja, orang pakai dilangkah-langkahin. Makanya Jumat itu kenapa dilarang ngelangkain leher orang? Ya ente kalau pengen ngelangkain leher orang, datangnya duluan, begitu maksudnya. Begitu. Jadi begitu. Kalau di omongan aku
aku, begitu. Maka kata Imam Ghazali, orang yang sombong, orang yang kalau dinasehati marah-marah. Kata dia, makan garamnya juga banyakan gua dibanding lu. Nah ini namanya sombong. Karena dia sombong, dijawab sama yang dengar, pantes lu darah tinggi, begitu. Kebanyakan garam, begitu. Ini namanya sombong, begitu. Jadi ini namanya sombong. Nggak boleh. Kata Imam Ghazali, kalau memberi nasihat marah-marah, kalau memberi nasihat bego lo, begitu. Jadi memberi nasihat kasar nasihatnya, itu namanya sombong. Jadi orang yang sombong itu singkatnya, kata Imam Ghazali, siapa aja orangnya yang dirinya merasa lebih baik, lebih tinggi dibanding orang lain, itu namanya orang yang sombong. Jadi fakullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi ta'ala fahuwa mutakabbir. Tiap-tiap orang, siapa aja orangnya yang merasa dirinya lebih mulia dibanding orang lain, maka di dalam diri orang tersebut ada sifat sombong. Sebab tawadhu adalah orang yang menganggap orang lain lebih mulia dibanding dirinya. Itu namanya disebut tawadhu. Kalau kita datang belakangan di acara, ya udah duduknya di emperan aja. Orang salah kita datangnya belakangan, jangan ke depan-depan. Begitu, salah kita, orang datangnya belakang. Jadi bagaimana nih menghilangkan sombong? Kalau ketemu orang lain, taruh di hati, dia lebih bagus daripada gue, ente lebih bagus daripada ane, situ lebih bagus daripada gue, di dalam hati. Contoh, kita ketemu sama anak kecil, umurnya di bawah kita, anak kecil. Ketemu sama anak kecil, maka kita harus ditaruh tuh di hati kita, kamu bocah, di hati nggak diucapin, kamu bocah lebih mulia di mata Allah dibanding saya. Lebih mulia di mata Allah dibanding saya. Dari mana? Waktu saya ngerjain dosa, saya tahu minum-minuman teh botol cap topi miring, lu mau belum tahu, belum lahir. Waktu saya mondar-mandir dari Tegal Rotan sampai Pondok Serut, lu mau belum ada. Jadi dosanya banyakan saya. Kalau engkau dosanya dikit, wong lahirnya belakangan. Yang dosanya dikit ama yang dosanya banyak, muliaan yang dikit. Maka ama bocah sayang kita. Kenapa sayang? Karena dia lahirnya belakang. Lihat Habib tuh, Habib kalau ada bocah kecil umur 2 tahun 3 tahun cium tangan, dia cium lagi. Ngapain itu Habib itu nyium tangan bocah umur 2 tahun? Dia punya keyakinan nih bocah kagak ada dosanya, 2 tahun, muliaan dia dibanding gua. Begitu.
Umur 2 tahun tuh bocah kecil diciumin tangannya, diciumin. Begitu sama Habib dia cium-cium lagi tuh. Kenapa? Karena lebih mulia dia dibanding saya. Begitu. Namanya ketawaduan. Namanya ketawaduan. Tawadu. Begitu. Kita begitu nih. Kita ketemu Habib tuh. Habib tuh anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Habib, biar kata tuh Habib tuh masih bocah, kita cium tangan aja. Begitu. Kenapa? Karena tuh bocah dalam dirinya mengalir darah mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hormat sama dia. Jangan nggak hormat. Hormat sama dia. Bengal. Ya kita lihat datuknya. Begitu. Hormat. Karena di dalam dirinya ada darah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita disuruh hormat. Begitu. Jangan nggak hormat sama Habib, hormat aja. Hormat sama Habib, hormat. Ini tapi bengal, hormat aja. Ntar juga berubah wong dia mau turunan. Makanya kata teman kita, tuh Habib kecilnya gua jitakin. Sekarang udah ngomong aja di panggung. Begitu kata dia. Kita harus jawab, lain itu mah turunan. Gundu aja, gundu ditaruh di turunan, ngegelinding nggak? Ngegelinding. Kenapa? Turunan. Kalau dia memang turunan. Kalau kita ini tanjakan, udah tanjakan ngajinya males, ya tambah bodoh kita. Kalau dia memang turunan, begitu. Tahu-tahu pinter aja, emang turunan, susah. Begitu. Kalau kita mau tanjakan, sedang kata orang-orang al ilmu nurun, nggak ada al ilmu naik, nurun. Dia mau turunan, nurun, ya udah turunan. Begitu. Maka kita ama anak cucunya Nabi itu kudu hormat. Jangan kita nggak hormat sama anak cucunya Nabi. Hormat aja. Begitu, biar dia kecil, biar dia apa, dia anak cucunya Nabi, udah kita hormat saja. Hormat saja. Sebab ini adalah penting. Dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan olehmu wahai Nabi Muhammad, sampai nama umat manusia, termasuk umatmu, la as'alukum alaihi ajran. Aku tidak minta upah dalam dakwah Islam, ngajarin ente biar jadi manusia benar, taat sama Allah. Orang tua sayang sama kita hormat sama orang tua. Ini semuanya saya nggak minta upah. Illal mawaddata fil qurba, kecuali demenin karib kerabatku. Demenin. Nabi bilang cinta sama karib kerabat, ahlul bait. Kita kudu cinta sama habaib. Jangan nggak cinta, jangan berkata buruk sama habaib. Nggak boleh. Anak cucu Nabi, kita ngukur diri, kita jadi engkong. Nih kita jadi engkong. Cucu kita ada yang nyentil. Kira-kira kita sebagai engkong marah nggak? Hah? Anak kita nih, kita punya cucu, ada yang nyentil. Kita engkongnya, kira-kira kita engkong marah nggak? Marah. Kenapa? Kenapa marah? Kenapa marah? Cucu kita. Begitu, cucu kita. Cucu. Itu kita marah, kita ngeri. Kalau nyentil dia, yang marah Nabi, engkongnya. Waduh, kita nggak dapetin surga. Ngeri.
Jangan, kalau sama habaib jangan berkata buruk. Kalau ada dirasa menyimpang perbuatannya, nasihati. Bib, jangan begitu. Kau kan cucunya Nabi, panutan kami, tinggalin yang ini. Kalau ada yang menyimpang, begitu. Bukan kita diemin aja dia mencucu Nabi, jangan. Bukan begitu, salah. Namanya kita nggak sayang namanya. Diingetin kalau ada yang salah. Kalau benar kita dukung, kita hormat. Jangan nggak hormat sama habaib. Untuk apa? Namanya ketawaduan. Namanya tawadu. Ini hal yang paling penting di dalam hidup kita. Begitu. Jadi penyakit yang berbahaya, ujub dan sombong. Nanti masih ada penjelasan Imam Ghazali bagaimana kiat-kiat menghilangkan sombong dalam diri kita. Itu masih panjang materinya, tapi kita tutup segini aja. Mudah-mudahan poinnya udah ketemu oleh kita memahami. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Baik. Enggak, jadi enggak kayak begitu, enggak. Ini kan berbicara tentang sesuatu. Kalau kita berbicara barang, kalau kita dirasa orang lain ini enggak bisa ngerjain, jangan dikasih juga, nantinya rugi kita. Begitu. Kalau kita yang bisa ngerjain, ya kita. Yang kita enggak boleh adalah merasa diri kita lebih hebat dari dia dalam hati. Tapi kalau kita punya sudut pandang di dalam satu bisnis, ada dua orang, si A sama si B, bagusan si B, ya kita milih si B. Begitu. Atau si A si B nggak bisa, tapi yang bisa pada bagian ini kita. Ya kira ini bukan sombong. Sombong tuh menghina dia. Lu mau kagak bisa. Nah itu tuh kalimat itu sombong namanya. Dengan kalimat begitu. Padahal kita tidak. Dengan kita meyakini bahwa dia tidak bisa itu, tidak kemudian kita sama dengan kita sombong. Tidak dikata sama dengan kita sombong dengan begitu. Karena nanti bakal barang kita kalau enggak jadi dibuat oleh dia, kita kecewa juga, salah kita. Jadi ini bukan pada bagian itu. Enggak apa-apa kita dalam sebisnis, Bapak begitu melihat ada orang kayaknya dia nggak bisa nih ngerjain ini, ya jangan kasih dia. Begitu. So kalau kita kasih dia, udahlah nggak apa-apa, saya mau tawadu aja kasih dia. Ujungnya dibawa kabur duitnya. Ya salah lagi kita. Bukan di situ materinya, bukan. Jadi kita nggak boleh menganggap di dalam hati kita ini orang yang palingnya. Gitu. Karena ketika kita nganggap orang yang palingnya, nasihat dari orang nggak masuk sama kita. Itu yang bakal berimbas kayak begitu. Kurang lebih demikian. Allah alam. Sama-sama. Sudah? Baik. Kalau sudah, kita baca Fatihah. Duduk-duduk kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita limpahan barokah. Umur kita barokah, ilmu kita barokah, kesehatan kita barokah, rezeki kita barokah, keluarga kita barokah, lingkungan kita barokah, anak keturunan kita barokah. Allah beri kita semuanya barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah.